Selamat malam sahabat keluarga, kembali bertemu bersama dengan saya Indi Darmawan dari Family First Indonesia. Ya, senang sekali hari ini kita boleh kembali ketemu. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu hal yang menarik banget. Ya, hari ini kita mau ngobrol sama Pak Himawan. Sahabat keluarga, hari ini kita mau ngomongin satu hal tentang pengelolaan keuangan. Jadi judul topik kita hari ini adalah AADC. Nah, kalau sahabat keluarga pernah tahu film Ada Apa Dengan Cinta, ketika ada polemiknya si Rangga dan Cinta nih, hari ini tuh ngomongin sesuatu hal yang mirip-mirip. Jadi topik kita hari ini adalah AADC, tapi C-nya itu bukan cinta, tapi C-nya itu adalah cash flow. Nah, ada apa dengan cash flow? Kenapa hal itu penting banget buat kita omongin di dalam kesempatan malam hari ini? Karena cash flow itu tuh udah kayak drama percintaan ya. Ngomongin soal pengeluaran, pemasukan di masa new normal, di tengah-tengah begitu banyak pemotongan tuh udah kayak drama cinta lah ya, dimana pemasukan dan pengeluaran itu harus seimbang. Sama seperti cinta kan begitu ya, kalau kita keluarin terlalu banyak, kita disedot terlalu banyak. That's why kita harus diisi dengan kadar yang cukup. Nah, boleh dong sahabat keluarga yang udah join, boleh sharing mungkin di kolom komen, gimana nih keadaan keuangannya di masa-masa new normal pasca pandemi COVID-19, ketika ada banyak di antara kita yang akhirnya mau nggak mau harus rela gajinya dipotong, sementara pengeluaran tetap banyak. Mungkin udah ada yang ngorek-ngorek tabungan ya, nggak berasa, terus kita baru sadar ternyata jumlah tabungan kita sudah semakin berkurang. Mungkin boleh sharing-sharing, dan hari ini kita mau belajar nih gimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik di masa-masa new normal. Ada apa dengan cash flow? Hari ini kita langsung undang saja ya Pak Himawan Hadiraharja yang akan ngobrol bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini, dan kita mau belajar langsung dari pakarnya. Bukan cuma pakarnya, tapi juga Pak Himawan itu punya pengalaman banyak tentang bagaimana mengelola cash flow. Saya invite Pak Himawan ya untuk join bersama dengan kita di dalam kesempatan ini. Selamat malam Pak. Malam Pak Indi, malam juga kabarnya? sahabat keluarga. Luar biasa. Kalau saya biasa di luar Pak. Nanti kalau gitu lama ya. Jadi kalau dari luar biasa jadi biasa di luar, lama-lama di luar kebiasaan. Nah, itu yang bahaya yang itu. Mudah-mudahan nggak sampai di luar kebiasaan ya. Tapi topik kita hari ini adalah sesuatu hal yang mungkin di luar kebiasaan ya. Kalau selama ini kita ngomongin soal parenting, selama ini kita ngomongin soal cinta, hari ini kita ngomongin satu hal yang nggak kalah jauh lebih pentingnya untuk kehidupan keluarga. Kita mau ngomongin soal cash flow nih Pak. Ini banyak yang bergumul nih soalnya soal pengelolaan keuangan. Oke, kalau menurut Pak Him sendiri, pengelolaan keuangan itu apa sih sebenarnya? Ya, pengelolaan keuangan adalah satu sistematika, satu sistem yang disepakati bersama oleh suami istri kalau sudah menikah, gitu ya, atau yang sudah diyakini bagaimana kita tidak hanya sekedar menggunakan, tapi kita juga merencanakan setiap uang yang kita peroleh, setiap dana yang kita peroleh. Karena gini, tidak selamanya kita akan bisa menghadapi musim hujan. Kadang-kadang ada musim panas juga. Tidak selalu kita bisa menggunakan semua uang kita dengan begitu mudahnya. Ada waktu-waktu di mana memang kita bisa menggunakan, ada waktu-waktu di mana kita memang harus menyimpan. Dan mengelola keuangan keluarga ini, apalagi dengan semakin bertambahnya anggota keluarga, gitu ya, itu sudah pasti semakin banyak pernak-perniknya. Apalagi dengan dinamika pekerjaan, dinamika dalam bisnis, termasuk juga dalam apa yang terjadi selama 4 bulan terakhir ini, gitu ya. Betul. Ya, di mana pandemi ini sangat menggoncangkan semua sektor. Tidak ada satu usaha pun yang tidak tergoncang, tidak ada satu bisnis pun yang tidak mengalami dampaknya, gitu. Sehingga kayak mengelola keuangan. Gimana Pak? Kita saling gimana? Ini ngomongin soal pengelolaan keuangan seperti yang saya bilang tadi, udah kayak drama memang ya.
Jadi kalau Iya, topik kita hari ini ada apa dengan cash flow itu tuh kayak bener-bener kayak kisah dramanya ada apa dengan cinta tuh. Karena ini kita sedang iya, membahas romantika pengelolaan keuangan. Karena ini bisa jadi iya, bikin ribut kan ya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Karena mengingat benar sekali, kebutuhan Pak. tetap besar, tapi Ya, pemasukannya ya kita tahu lah ya pasca mm, terakhir itu tuh ada pemotongan gaji, beberapa juga dirumahkan, akhirnya udah mulai ya, ngorek-ngorek tabungan nih. Nah kalau ya, Fahim sendiri tuh melihat situasi seperti ini tuh gimana, Pak? iya. Terlepas dari pandemi, sebetulnya Hmm. menarik sekali Pak Endi memang bahwa eh, 4 penyebab utama perceraian di Indonesia itu salah satunya adalah soal Hmm. keuangan. Nah Jadi kan? terlepas dari soal pandemi ya, keuangan ini Hmm. menjadi persoalan yang cukup pelik gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan, banyak yang mengatakan begini, saya nggak cukup, saya nggak, rasa tuh duit itu kemana aja nggak jelas gitu ya. Hmm. Dan apalagi kalau misalnya dari awal tidak ada kesepakatan soal sistem, tidak ada persetujuan, tidak ada keterbukaan Ya. gitu ya, masing-masing yang suami punya sendiri, yang istri punya sendiri, kemudian saling simpen, saling rahasia-rahasiaan gitu ya. Hmm. Pokoknya kamu butuh berapa, ngomong aja. Kan itu kata kuncinya, ngomong aja. Dikasih belum tentu gitu ya. Ngomong aja Ngomong dikasih aja. belum tentu ya. Nah, itu Oke. ya. Ngomong aja gitu ya. Terus nanti udah itu lempar-lemparan loh. Kok ini udah bayar listrik, bayar apa saya semua, terus uang dari kamu pakai buat apa gitu ya. Nah, ini kan dari awal tidak ada kesepakatan, tidak ada satu perencanaan. Lalu belum lagi bicara soal eh, pengendalian diri gitu ya. Apalagi sekarang dengan sebelum pandemi ini saja gitu ya, sudah begitu banyak tawaran cashback, tawaran diskon gitu ya, sehingga membuat banyak sekali kita lapar mata. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang stres. Ketika stres itu pelariannya adalah dengan belanja. Hmm. Ada yang stres larinya ke makan, ada yang stres larinya ke olahraga, ada yang stres malah nggak mau makan, ada stres yang justru pelariannya adalah dia menarik diri. Tapi juga ada yang ketika stres dia suka belanja. Hmm. Nah, ini hal-hal yang seringkali menimbulkan masalah. Nah, diperparah lagi dengan pandemi kemarin ini. Kan tidak ada satu orang pun yang menduga, gitu. Karena Betul. sebelum pandemi terjadi, itu kan semua, waduh, ini kayaknya bagus nih, ekonomi akan bagus, Indonesia peringkat sekian, gitu ya. Importnya bagus, ekspornya juga bagus, semua happy, gitu ya. Memang ada kenaikan-kenaikan, tapi juga di sisi yang lain, dari sisi income juga ada peningkatan juga dengan bisnis semuanya. Nah, sudah terlanjur punya gaya hidup tertentu. Betul. Nah, ini pangkal persoalannya. Sudah terlanjur punya gaya hidup tertentu, sudah terlanjur menikmati sebuah gaya hidup, di mana kalau makan udah nggak pakai mikir lagi, gitu ya. Makan di mana, ayo, gitu ya. Bahkan ada seorang rekan saya, bahkan hampir tiap akhir minggu tuh bisa keluar makan di tempat makan yang fine dining istilahnya, dan kemudian sudah bisa traktir teman-temannya. Dan tiba-tiba karena pandemi ini bisnisnya terhantam, dan kemudian juga dalam banyak hal kehilangan income. Nah, padahal sudah terlanjur punya lifestyle tertentu. Ya. Harus begini, kalau pakai baju harus begini, kalau makan harus tempatnya begini. Nah, ketika masa pandemi ini, ketika income-nya berkurang, sudah pasti mereka harus, tidak semuanya bisa dengan lentur itu menyesuaikan dengan yang seharusnya. Wah, ini menarik Nah, sekali ini, nih. Ya, Yang Fahim tadi ungkapkan tuh menarik sekali ya, bahwa penyesuaian dari gaya hidup yang sebelumnya dengan situasi yang sekarang itu belum tentu semua orang cukup bisa menghadapinya dengan baik gitu ya. Apalagi tadi Fahim mengungkapkan bahwa keuangan ini menjadi salah satu faktor yang cukup banyak menyebabkan terjadinya perceraian atau bahkan mungkin konflik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Nah, kalau ini kan udah terlanjur nih Pak ceritanya ya, kita udah terlanjur karena kita nggak siap hati dengan situasi ini, berarti cash flow kita bermasalah nih. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan nih Fahim? Oke, baik. Nomor satu sudah pasti. Bagi yang belum pernah ngalamin sebelumnya, saya belum pernah mencoba mengelola keuangan sebelumnya, maka ini waktu yang tepat untuk berbenah. Saya selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan, masa pandemi ini memang sudah hampir berlalu, tapi pandeminya kan masih terus berlangsung ya. Kita masa new normal, tapi ini adalah masa di mana kita berbenah. Mungkin selama ini kita pernah kepikiran gitu ya, harus berhemat, bisa beli handphone terbaru, bisa ini, bisa itu. Ini waktunya kita harus berbenah.
nomor satu, kalau memang selama ini belum pernah dilakukan, maka mulailah untuk saling terbuka. Suami istri, apalagi kalau sudah menikah ya, ini penting sekali gitu ya. Dalam berbagai kesempatan juga terungkap ya. Kita juga sering ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman, dan mereka terungkap kalau mereka yang sudah menikah itu ternyata mereka mengatakan bahwa kesepakatan suami istri, keterbukaan suami istri itu salah satu kunci utama dalam pengelolaan keuangan. Jadi kalau di antara sahabat keluarga dengarkan dan sudah menikah, ya, atau mungkin belum menikah, belum secara resmi menikah, tapi sudah dalam waktu dekat akan menikah dan sudah pasti nih relasinya sudah serius. Ini waktu yang tepat untuk mulai terbuka, gitu ya, saling tahu satu sama lain. Istilah kasar itu saling mengintip tabungan masing-masing, saling kepoin tabungan masing-masing. Tujuannya bukan supaya kalau saya nikah sama dia, saya bisa kira-kira bisa nyalon gimana ya, bukan itu tujuannya, tetapi supaya melatih kejujuran. Kalau dalam hal yang mendasar ini saja tidak bisa jujur, ya kan uang itu hal yang mendasar sekali. Kalau untuk hal mendasar ini aja tidak bisa jujur, apalagi untuk hal-hal yang lain. Itu satu dulu, kejujuran dan kesepakatan. Kemudian yang kedua, mulai untuk membiasakan bahwa jangan lebih dulu terfokus pada pengeluaran yang dibutuhkan. Kemudian baru kita lihat pendapatan, gitu ya. Mungkin kita boleh lihat pengeluarannya, tapi kemudian yang harus menjadi titik berat, menjadi patokan adalah pendapatannya. Dan sederhana sekali, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pendapatan. Itu peribahasanya sudah ada. Tidak boleh besar pasak daripada tiang. Ya kan? Ya, jadi pendapatannya dulu. Jadi kalau pendapatannya memang menurun, ya mau tidak mau harus di-adjust juga. Dan kita harus punya kelenturan untuk itu. Kita harus paksa diri kita untuk melenturkan diri, mengikuti. Memang sekarang hanya bisa begini. Dulu mungkin bisa makan di fine dining gitu, tapi sekarang ya the finest dining adalah in the dining room. Maksudnya makan yang paling enak ya di rumah aja. Setuju banget. Nggak apa-apa. Betul. Kan? itu gitu. Apa yang sesungguhnya kan? Iya. Seenak-enaknya daging wagyu gitu ya. Ya udah wagyunya simpen dulu buat nanti kalau sudah pulih lagi semuanya. Sekarang kita wagu dulu maksudnya mungkin apa tuh Pak? Maksudnya ya itu istilah saya ya. Ya dagingnya nggak usah yang wagyu, tapi tetap bisa makan daging, makan daging misalnya begitu gitu ya. Ya, mungkin biasanya beli snack yang cheesecake yang yang seperti itu. Ya sekarang nggak usah. Bahkan ini mungkin waktunya kita bisa, salah satu cara kita berhemat adalah kita buat sendiri. Kalau memang kita punya keterampilan, ya kenapa nggak bikin sendiri aja? Kalau sekarang juga resep banyak banget gitu ya. Lalu kemudian berikutnya lagi gitu ya, atur ulang semuanya. Jadi setelah tahu penghasilan kita berapa, kita punya pos-pos ya, pos yang paling penting gitu ya, paling penting yaitu bicara soal kebutuhan hidup yang mau nggak mau harus keluar gitu ya. Itu nggak bisa dihindari. Termasuk misalnya di antara sahabat keluarga sudah terlanjur misalnya melakukan memiliki pinjaman-pinjaman ya, cicilan rumah, bil semuanya. Maka itu harus masuk dalam prioritas, memang mau nggak mau nggak bisa dikorbankan ini. Gitu. Oke, mungkin beberapa lembaga keuangan membuka kesempatan untuk mengajukan relaksasi. Kalau memang ada kesempatan itu, ajukan saja, gitu ya. Karena paling tidak itu membuat kita bernafas sedikit lebih lega. Sehingga budget yang tadinya kita alokasikan untuk bayar cicilan rumah, cicilan mobil, gitu ya. Kalau kita ajukan relaksasi dan kemudian disetujui, nah budget itu mungkin bisa kita gunakan untuk hal yang lain lagi yang lebih mendesak, lebih penting saat ini. Ya kan, atur ulang semuanya. Sekarang dengan kita masuk masa new normal, apalagi virusnya ini masih belum bisa benar-benar hilang, meskipun konon kabarnya sudah ada vaksin yang dites di Bandung gitu ya, tapi kan untuk sampai tes vaksinnya lolos tes lalu kemudian diproduksi massal sehingga bisa dijangkau dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat kan perlu waktu. Nah, berarti kan kita masih perlu alat proteksi nih. Nah, itu menjadi budget baru untuk kesehatan, vitamin gitu ya, masker semuanya. Beberapa teman bahkan mungkin memasukkan begini yang biasa pakai online ya, naik kendaraan online. Biasanya kan pakai kalau naik motor online, biasanya kan bisa menggunakan helm si mitranya gitu ya. Betul. Nah sekarang bawa sendiri helm modal sendiri, lebih aman. Saya nggak tahu habis sebelum saya ini siapa yang pakai, saya nggak tahu. Mendingan saya bawa sendiri. Mendingan saya beli sendiri gitu ya. Atau bahkan ada yang invest untuk membeli proteksi kepalanya, minimal itu dulu gitu ya. Macam-macam lah ininya. Intinya adalah alokasikan budget untuk kesehatan.
imun, untuk vitamin dan semuanya. Lalu kemudian evaluasi pemasukan. Sudah pasti dengan berkurang gitu ya, apalagi ada pengurangan fasilitas misalnya, atau apalagi setelah di sistem shift gitu ya, ada yang mungkin masukkan dalam seminggu 3 hari masuk, 2 hari work from home. Betul. Di rumah seperti itu. Lalu ada kebijakan selama tidak bekerja ke kantor maka uang transportnya misalnya tidak dibayarkan, pasti kan pengurangan income. Ya udah dihitung lagi gitu ya, lalu dikomparekan dengan budget yang selama sudah dibuat ya. Apa yang bisa dikurangin, yang sudah pasti harus dikorbankan, sudah pastilah nggak usah mimpi jalan-jalan keluar kota, nggak usah mimpi wisata dulu deh gitu ya. Apalagi budget sudah saya tabung, saya mau ke Bali misalnya, aduh ntar dulu deh gitu ya, disimpan dulu karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Lebih baik kita, kayak saya mungkin tipe orang yang mungkin agak konservatif ya, bit konservatif. Jadi saya tipe yang cenderung berhati-hati sekali. Kalau memang belum, kalau bisa budget-budget seperti wisata segala macam, ntar dulu deh gitu ya. Lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lain. Lalu kemudian kalau memang problemnya ketika apalagi yang bisa dikurangin, biasanya mungkin makan di luar dikurangin gitu ya. Bikin sendiri, beli baju gitu ya, biasanya beli baju yang branded, ya udah sekarang nggak usah yang branded gitu ya. Lalu kemudian pandai-pandailah mencari celah-celah, karena mungkin secara belanja online mungkin ada promo-promo gitu ya, coba untuk menekan pengeluaran di situ. Lalu pos-pos yang memang tidak diperlukan sebaiknya ditutup sementara waktu, dialihkan tuh hal-hal yang lebih perlu. Misalnya budget internet pasti meningkat, ya kan? Betul. Daripada beli baju ratusan ribu, lebih baik budgetnya itu kita gunakan untuk upgrade internet kita supaya dapat speed yang lebih bagus, lebih stabil, ya kan? Bukankah itu lebih diperlukan? Karena dengan kita punya internet yang bagus, yang stabil, kita bisa lebih produktif. Bahkan kita bisa membuka peluang-peluang baru untuk mendapatkan income tambahan secara online. Tuh. Setuju banget. Nah ini saya potong dulu ya Pak Him ya. Ini menarik banget ya, biar sahabat keluarga yang tadi ngikutin mereka bisa nangkep nih. Jadi yang pertama itu yang penting adalah discuss dengan partner life-nya kita. Itu penting banget, keterbukaan supaya saling menjaga juga kali ya. Ketika yang satu sudah mulai rada boros, sudah mulai diingetin bahwa kita punya pengeluaran penting apa-apa aja. Kemudian tadi Pak Him bilang perlu dibikin kayak di pos-pos pengeluaran kita apa aja. Yang paling penting adalah tetap prioritaskan pengeluaran yang paling penting saat ini, karena mengingat situasi saat ini kita membutuhkan alat kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu yang kudu diprioritaskan dulu. Kemudian mulai mengevaluasi sebenarnya itu pastilah ya kalau sudah punya anak segala ya. Betul. Yang lain pasti kayak sekolah dan sebagainya itu kan mau nggak mau tuh ya. Kemudian tadi Pak Him mengungkapkan evaluasi pemasukan. Iya, ketika kita mencoba, karena pasti pemasukannya berkurang nih. Udah mulai harus ikutin tuh, pemasukannya berkurang, udah mulai pos-posnya juga harus lebih clear. Dan yang tadi yang aku highlight adalah terkait dengan gaya hidup itu yang mungkin perlu mulai diperhatikan. Walaupun mungkin itu pergumulan yang paling tidak mudah tuh, karena udah biasa makan di luar, udah biasa jalan-jalan, udah biasa sering beli baju baru, terus tiba-tiba nggak melakukan itu pergumulannya nggak mudah. Oke, terus apa lagi Pak Him? Ya, lalu kalau memang perlu, ini kalau memang perlu sekali, setelah dihitung-hitung, aduh Pak, tadi kan katanya pengeluaran tidak boleh lebih daripada pemasukan. Ini mau dihitung pakai kalkulator versi apapun, mau pakai cara berhitung Sakamoto, pakai cara berhitung metode Kumon sekalipun, memang nggak cukup Pak gitu ya. Jadi ini udah seiritnya nih gitu. Masa kita mesti puasa, kan nggak lucu gitu ya. Nah, kalau memang sudah tutup pos-pos yang tidak penting, Anda sudah realokasi budgetnya, dan memang yang penting-penting memang sebagian besar sudah terpenuhi. Tapi tetap ada beberapa hal yang mungkin penting sekali yang ternyata nggak tercakup karena memang pendapatannya menurun drastis sekali. Karena beberapa teman juga ngeluh ke saya gitu ya, ada yang pendapatan bisnisnya drop sampai tinggal 10% income-nya, ada yang 20%, sudah terpukul sekali gitu ya, sehingga mereka tidak hanya harus mengelola keuangan mereka, tapi mereka beberapa terpaksa harus menutup for good bisnisnya gitu ya, dan segala macamnya. Nah,
Kalau memang nggak cukup, nah kenapa tadi saya singgung mengenai internet gitu ya? Dengan internet yang lebih bagus, satu kita bisa melihat peluang belajar, peluang-peluang yang ada di secara online. Karena sekarang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa bisnis yang tetap bisa berjalan dengan cukup baik adalah bisnis online. Bisnis online itu tahu saya hanya terpengaruh 1-2 minggu pertama saja ketika pandemi. Tapi setelah itu sekarang sudah mulai pulih lagi gitu ya. Bahkan beberapa ekspedisi jasa pengantaran itu mereka panen beberapa waktu hari ini. Ya, betul sekali. Transaksi online-nya jalan dengan bagus sekali gitu ya. Nah, coba untuk gunakan internet yang sudah diperbaiki ini untuk belajar. Cari peluang-peluang, baik itu menggunakan medsos yang ada. Daripada medsos digunakan cuma buat posting makan di sini, posting makan ini, makan itu, yang nggak bisa menghasilkan income kan? Kecuali ada jadi blogger ya, lain lagi persoalannya. Tapi kan nggak semua orang punya kapasitas jadi food blogger. Anyway, belajar gitu kan? Gunakan medsos di Instagram misalnya atau di Facebook. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan income melalui medsos saya? Dimonetize. Apakah ya tapi juga harus hati-hati ya, ada beberapa yang langsung jadi YouTuber, tapi YouTubernya yang aneh-aneh. Nah, itu jangan ya, jangan ke sana. Tapi mungkin Anda bisa belajar. Anda mungkin bisa melihat bisnis online seperti apa, bagaimana membuka toko di toko-toko online misalnya, gitu ya. Anda mungkin bisa manfaatkan ya. Anda mungkin bisa lihat dari teman-teman di network Anda. Mungkin ada teman punya keahlian yang bagus dalam membuat makanan misalnya, atau dalam membuat pakaian bayi misalnya, atau dalam hal apa. Lalu Anda tawarkan, mau nggak kerjasama gitu ya, saya bantuin cari pembeli buat kamu. Nanti negosiasi aja tuh, dapat komisi sekian persen atau apa, dan Anda create. Mungkin Anda menggunakan medsos Anda bisa buka toko online gitu ya. Tapi lakukan. Anda mungkin nggak jago di bisnis, tapi mungkin Anda punya talenta suara yang bagus misalnya. Gitu ya. Ada aja mungkin ada browsing, ada yang lagi cari penerjemah, ya kan? Ada lagi cari pengisi suara misalnya, betul. Gitu ya. Nah, Anda bisa gunakan itu, gitu ya. Atau Anda mungkin seorang penulis, Anda bisa mulai menulis vlog, ya kan? Menulis di situ, Anda bikin artikel, Anda bikin tulisan, Anda bikin quotes, ya. Siapa tahu dari situ Anda bisa bikin blog, ya. Betul. Mungkin dari situ orang yang sedang membutuhkan artikel Anda tertarik, mungkin Anda bisa membuka peluang untuk Anda bisa menjadi kontributor di sebuah majalah misalnya atau apa. Jadi pikirkan cara-cara kreatif, gitu ya. Ada satu teman saya yang saking dia harus berjuang, dia bingung, dia hanya punya motor, gitu ya. Dia memang tidak punya pekerjaan tetap. Saat ketika pandemi dia selesai kerjaan tetapnya itu ya. Lalu kemudian dia terima jasa antar. Gitu. Betul. Memang orangnya suka jalan gitu ya. Dia ngapain saya malu, Pak? Malu nggak bisa ngasih saya makan gitu ya. Saya punya anak satu, saya punya istri, saya punya keluarga, saya harus kasih makan. Ya udah, dia terima jasa antar. Dia WA ke teman-temannya, kalau daerah sini bayar sekian, daerah bayar sekian. Di antara teman-temannya ada yang buka jasa catering, ada yang buka jasa bisnis online. Jadi akhirnya dia punya income dari situ, gitu ya. Nah, coba. Lalu kemudian ini penghasilan tambahan yang perlu dikembangkan, dan satu lagi adalah hindari hutang atau pembelian secara online, atau pembelian secara cicilan, maaf, gitu ya. Sekarang tuh lagi banyak yang pay later Pak. Itu menarik sebenarnya ya, kesannya kan menarik ya. Kesannya menarik, tapi hati-hati. Jadi kalau beli pakai pay later itu biasanya dapat diskon tambahan, termasuk jalan-jalan juga ada pay later, tapi nanti pulang jalan-jalan pusing ya. Liter sick. Jadi ada loophole di sana. Masalah kendali diri. Tidak semua orang punya kendali diri yang kuat. Kalau memang kendali diri Anda kuat, ya it's okay. Tapi dari pengalaman saya biasanya oke-nya itu baru di awal-awal saja. Setelah itu karena merasa entarkan ada duit, entarkan ada penghasilan tambahan, entarkan. Jadi ini kan terlalu wishful thinking ya, mengandalkan nanti yang belum jelas. Sesuatu yang belum pasti, betul. Exactly.
Untuk amannya, menurut saya hindari dulu, gitu ya. Hindari itu, bayarlah secara cash. Kalau memang mampunya 1 juta, ya udah beli senilai 1 juta, that's it, gitu ya. Lalu kemudian satu lagi adalah upayakan. Ini tidak mudah, tapi upayakan meskipun di masa sulit seperti sekarang ini tetap harus sisihkan sejumlah uang untuk tabungan atau dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Jadi sebaiknya sesulit apapun, seberapapun itu tetap punya tabungan. Nanti kalau sudah punya tabungan yang cukup, coba mulai lirik-lirik investasi, tapi investasi yang aman ya, jangan investasi yang aneh-aneh. Gitu. Investasi yang aman, meskipun mungkin keuntungannya atau ROI-nya tidak terlalu tinggi, tapi paling tidak ini aman. Karena ini salah satu juga cara kita mendapatkan sumber income tambahan. Wah, ini menarik banget nih. Dari beberapa hal yang tadi Pak Him ungkapkan ya, saya mencoba menggarisbawahi satu statement yang Pak Him katakan tadi, bahwa di tengah-tengah situasi begini justru kita harus meningkatkan kreativitas kita, jangan menyerah sama keadaan. Kenyataannya memang gaji dipotong, kenyataannya memang kita dirumahkan, kenyataannya memang penghasilan berkurang. Tapi bukan berarti pintu untuk sepeluang itu tertutup buat kita. Semuanya balik lagi sama kita. Tergantung bagaimana kita bisa menggunakan dan memanfaatkan kemampuan yang kita miliki, fasilitas yang kita punya sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan pemasukan. Wah, ini menarik banget nih. Dan tips-tips yang Pak Him tadi ungkapkan menurut saya itu sangat bisa diterapkan ya. Maksudnya hal-hal praktisnya nih. Kalau mungkin Pak Him boleh sharing nih Pak, kalau Bapak sendiri bagaimana menerapkan tips-tips tadi dalam kehidupan Pak Him dan keluarga nih Pak? Ya, memang tidak mudah sudah pasti, tapi satu hal memang kembali lagi ya, ini masalah kelenturan. Ini sesuatu yang kita kemudian keluarga, lalu kemudian kita lihat ini memang situasi yang sangat tidak mengenakan, tapi juga tidak ada satu kepastian kapan berakhir. Jadi kita memang harus mengencangkan ikat pinggang. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin hampir tiap akhir minggu kita bisa pergi jalan-jalan, makan di mall, ini otomatis harus kita cut budgetnya seperti itu, gitu ya. Apalagi kan penghasilan juga berkurangnya lumayan drastis juga, gitu. Kemudian coba gitu ya, apalagi karena mengingat nanti akan ada work from home, anak juga school from home, wah kapasitas internet yang ada kayaknya nggak bisa kalau nggak di-upgrade. Ya udah, budget-budget yang biasanya kita keluarkan untuk hal-hal yang tadi ya makan segala macam, nonton gitu ya, itu kita ambil, kita alokasikan untuk upgrade internetnya. Setelah punya internet yang bagus, so what gitu ya. Lalu istri saya juga mulai browsing, coba-coba cari informasi tentang bisnis online gitu. Lalu dari situ kelihatan, bisnis ini nih, ada satu bisnis online tertentu gitu ya, boleh nih, menjanjikan nih gitu ya. Itu dia browsing sekali lagi, dia cari lagi gitu ya, supplier yang sampai dengan harga yang termasuk akalnya gitu, masuk akal lah gitulah. Karena gini, kalau kita mau jadi dagang online, kalau kita ngambil dari tangan ketiga udah pasti harganya udah mahal. Coba cari benar-benar supplier, jadi kalaupun dari pabriknya langsung atau paling tidak dari tangan pertama setelah dari pabrik, itu minimal banget. Nah dari situ kita bisa dapat margin yang lumayan dari situ. Ketemu deal, transaksi, lalu kemudian mulailah gitu ya. Ya sudah pasti itu tidak mudah gitu ya. Tapi ya satu hal bahwa kami ngomong ke anak-anak gitu ya, bahwa ini masa sementara. At least adalah gini, ada hal-hal yang uang nggak bisa menggantikan, yaitu kebahagiaan kita as a family. Kita bisa kumpul bareng, kita enjoy bareng. Makan, meskipun makan, lah biasanya makan roti yang bagaimana, sekarang makan roti yang, ya udah, ini masih kita masih bisa beli roti, gitu ya. Bahkan di tengah-tengah ini semua pun, kami juga masih bisa, sesekali kami juga berbagi dengan mereka-mereka yang memerlukan. Gitu ya. Nah ini juga jadi pelajaran juga buat anak-anak kami, gitu, bahwa kita jangan pernah berpikir kita ini susah. Itu memang lagi susah, tapi ada orang yang lebih susah lagi dari kita, gitu ya. Kita masih bisa makan roti, kita masih bisa makan daging. Sementara mereka di luar sana ada yang makan telur dadar aja, ada satu hal yang mewah sekali buat mereka, gitu ya. Nah,
Ya. Terima kasih ke pause. Oke, terus. Oke. Oke, ya. Jadi itu dan ya kami juga ajak anak-anak mungkin untuk berhemat sama-sama gitu ya. Apa yang bisa dihemat? Pemakaian listrik dihemat gitu ya. Lalu kemudian apalagi yang bisa dihemat lagi. Jadi ini waktu kami juga mengajar kepada anak-anak bahwa hidup tidak selalu mulus gitu ya. Ketika memang tiba waktu masa-masa sulit ya kita harus dengan cepat kita harus adjust semuanya. Because that's life is. Wah, ini menarik sekali nih Pak, dan itu mungkin menjadi pertanyaan banyak orang tua tentang bagaimana ngajarin anak-anak tentang situasi kita bahwa saat ini kita sedang melewati masa yang tidak mudah. Tadi apa yang Pak Fahim sharingkan menurut saya itu sangat menginspirasi sahabat keluarga nih. Jadi sahabat keluarga jangan takut untuk cerita sama anak-anak kita, jangan merasa takut bahwa anak-anak kita akan mengambil beban yang banyak dan berat yang tidak seharusnya mereka tanggung, tapi justru bukankah itu keluarga? Mereka harus ngerti papa mamanya lagi ngalamin kesulitan dan pasti berdampak sama mereka. Dan yang paling penting tadi kalimat yang bagus banget yang Fahim ungkapkan bahwa yang paling penting adalah kebersamaan di tengah-tengah keluarga, meskipun mungkin kita harus lewatin dengan cara yang sederhana. Aduh Fahim, waktunya udah habis nih Pak, bahkan sudah cenderung lewat. Nggak terasa banget, tapi ini topik yang menarik sebenarnya dan pasti banyak dari sahabat keluarga juga yang pengen dapetin tips-tips yang jauh lebih spesifik dan praktis. Maybe di next kesempatan kita bisa bahas ini lagi ya. Fahim, boleh kasih kalimat pamungkas nih Pak untuk menutup live kita dalam kesempatan malam hari ini mungkin? Ya, bagaimanapun juga kemampuan kita untuk mengelola keuangan di masa sulit sekalipun. Ini adalah latihan bagi kita, mempersiapkan kita untuk ketika memang waktunya tiba, kita akan dipercaya hal yang lebih besar lagi. Kalau untuk hal yang terbatas saja kita bisa kelola dengan baik, itu menunjukkan karakter kita, kedewasaan kita, dan kesiapan kita untuk dipercaya hal yang lebih besar lagi. So, bersabarlah dan yakinlah bahwa pada waktu yang indah ini semua akan berlalu dan kita akan dipercaya untuk pendapatan lebih besar atau mungkin bisnis yang lebih besar, tapi dari situ karena kita sudah punya karakter yang tepat untuk mengelolanya. Aduh, setuju banget. Ada satu kata yang saya suka banget yang tadi Pak Im ungkapkan, betapa kita tuh punya yang namanya kelenturan. Ya. Kelenturan itu tuh penting banget dalam segala hal, bukan cuma dalam pengelolaan keuangan, bahkan ketika kita menghadapi pergumulan hidup seberat apapun, ketika kita menjadi orang yang bisa begitu lentur, kita balik lagi, dari jatuh kita balik lagi, dari jatuh kita balik lagi, dan kita akan menjadi orang yang kuat. Sekali lagi terima kasih Pak Him untuk sharingnya malam hari ini. Terima kasih juga sahabat keluarga yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini. Ada apa dengan cash flow, ditutup dengan satu hal yang indah sekali karena diingatkan untuk tetap optimis, bersabar, dan tingkatkan kreativitas. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam.